Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dalam renungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki ketabahan dan iman yang lebih besar. Tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Saudara dan saudari terkasih, perhatikan baik-baik bagaimana Santo Yohanes Penginjil memperkenalkan perkataan Yesus ini. Saat itu Yesus meninggalkan Samaria menuju Galilea, karena Yesus sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Jika Yesus mengetahui bahwa tidak ada penghargaan yang diterimanya di Galilea, mengapa Yesus tidak pergi ke suatu tempat di mana dirinya diterima? Saudara dan saudari, Yesus mau memberi kita contoh. Yesus tidak tertarik pada kehormatan, melainkan Yesus hanya mau menjalankan misinya. Yesus adalah nabi yang sesungguhnya. Yesus sendiri adalah pesan Bapa bagi umat manusia, dan kepentingan pribadi tidak akan menghalangi dia dari tugas yang telah ditetapkan Bapa. Saudara dan saudari, kita harus berkomitmen dalam misi pribadi kita sendiri, terlepas dari apakah kita dihormati atau dihargai. Kemurnian niat kita adalah termometer yang baik untuk mengikuti Kristus. Tanda dan keajaiban Yesus melakukan mujizat, tetapi bukan tanpa mengingatkan semua orang bahwa iman yang benar tidak dapat hanya didasarkan pada tanda dan mujizat. Mungkin yang dikritik oleh Yesus adalah pandangan religius yang lesu, yang mau mengalami kehadiran Tuhan hanya melalui hal-hal yang spektakuler, sementara gagal untuk melihatnya dalam cara-cara yang sunyi dan kecil yang Tuhan nyatakan dalam kehadirannya. Saudara-saudari, dengan iman yang lebih dalam kita bisa melihat Tuhan
ada dan hadir di sekitar kita. Matahari terbenam yang indah, bukankah itu mahakarya kekuatan kreatif Tuhan yang dihadirkan kepada kita? Permintaan ampun, bukankah itu karya kasih karunia? Uluran tangan terulur kepada kita tepat ketika kita membutuhkannya. Bukankah itu menunjukkan Kristus ada di tengah-tengah kita? Orang yang imannya tidak membutuhkan tanda dan keajaiban justru adalah orang yang melihat lebih banyak lagi tanda dan keajaiban kehadiran Tuhan setiap hari dan penuh kasih. Dia dan seluruh keluarganya menjadi percaya. Saudara dan saudari, tidak ada anugerah yang benar-benar bersifat personal hanya antara aku dan Yesus. Semuanya dimaksudkan untuk membangun seluruh tubuh Kristus. Pejabat istana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menerima keajaiban yang ia minta. Memang kesembuhan adalah kesempatan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Seluruh keluarganya menjadi percaya. Rahmat ini telah menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara dan saudari, pada awalnya Tuhan kita telah berkomentar tentang kurangnya penghormatan yang diberikan kepada seorang nabi. Seluruh keluarga dan rumah tangga pejabat istana itu menjadi percaya adalah konfirmasi bahwa mengorbankan kehormatan adalah demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudari, semoga kita memiliki iman yang lebih besar untuk melihat Tuhan yang hadir dalam hal-hal kecil dan hadir dalam kehidupan kita untuk mendekatkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda